hari ini kita akan membahas mengenai teori bahasa dan otomata. Tadi pengantarnya sedikit ya, jadi teori bahasa dan otomata. Jadi tidak mata kuliah ini satu mata kuliah 3 SKS untuk di prodi informatika. Ya, jadi kalau di prodi informatika nanti akan lebih detail lagi, lebih dalam lagi tentang teori bahasa dan otomata. Tapi di mata kuliah matematika dasar ini kita hanya punya satu kali pertemuan, sehingga ringkasannya. Jadi artinya pengantarnya saja yang kita berikan di sesi ini, yang mengenai apa itu bahasa, ya, dari teori bahasa dan apa itu otomata. Nah, karena pada dasarnya kenapa kita ada teori bahasa itu ya? Ya karena orang ilmu komputer itu kan mau nggak mau ya juga harus berkutat dengan bahasa. Ya. Setidaknya bahasa pemrograman, gitu ya. Itu jadi bagaimanapun algoritmanya, kemudian untuk bisa dikonkretkan maka harus diimplementasi mengejawatakan dalam sebuah bahasa pemrograman. Jadi bisa algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah, itu akan bisa dapat hasilnya kalau itu dieksekusi dalam sebuah bahasa pemrograman. Nah, demikian juga ini di dalam ilmu komputer juga, ini kita harus berhadapan dengan bahasa. Ya, juga ada tata bahasanya juga, jadi ada aturan-aturannya. Ya, setidaknya kalau kita berhadapan, karena yang Anda hadapi itu adalah komputer mesin yang harus bisa mengeksekusi apa yang dikehendaki si usernya, apa yang dikehendaki oleh si manusianya. Ya, makanya Anda juga mendapatkan mata kuliah interaksi manusia dan komputer, IMK. Jadi bagaimana kita ya, jadi bahasa manusia kita itu kemudian itu bisa diterjemahkan ya. Jadi kalau misalkan kita hanya mengandalkan bahasa kita sendiri, tapi dalam mengeksekusi komputasi, perhitungan dan sebagainya kita memerlukan komputer. Itu. Tapi bagaimana kemudian bahasa kita itu kemudian nanti bisa dieksekusi oleh komputer sehingga harus dikonversikan. Ya, misalkan alfabet kita kemudian kita kodekan ke dalam string, ya, string misalkan biner, ya, jadi 10, misalkan A itu 11011, nah seperti itu, B-nya 0101, nah seperti itu. Nah, itu adalah dalam rangka kita bisa mengkonversikan bahasa kita itu untuk bisa dikerjakan oleh komputer. Jadi maksud kita apa? Oh, saya ingin menghitung ini, ya. Menghitung berapa hasilnya. Nah, kita butuh untuk menghitung itu kita butuh komputer. Nah, supaya komputer bisa bekerja, maka ya apa yang kita maui tadi itu kita harus konversikan ke dalam bahasanya komputer. Bisa dalam bentuk string biner atau mungkin nanti juga dalam bentuk hexa dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang diterima oleh komputer. Demikian juga nanti kalau kita bikin programnya, kita juga harus tahu batasan-batasan dalam sebuah bahasa pemrogramannya. Misalkan ada suatu bahasa pemrograman yang membutuhkan suatu pendefinisian awal pada himpunan apa yang akan kita kerjakan. Itu bagaimana menulis satu sama lain, itu juga bahasa. Jadi misalkan aja kalau kita bekerja dengan MATLAB misalkan, maka bagaimana kita bisa
menghitung suatu misalkan perkalian di dalam modulo bilangan tertentu, ya maka ada konstruksi-konstruksi yang harus dipenuhi, gitu ya. Jadi nggak bisa kita menggunakan bahasa kita langsung, misalkan 2 ditambah 5 pada modulo 7, ya berapa? Maka kita nggak bisa langsung menulis 2 tambah 5 mod 7. Nggak akan tahu MATLAB. Jadi karena dia punya strukturnya sendiri. Jadi untuk mengeksekusi itu ya harus ada fungsinya. Fungsinya ada fungsi mod, ya, MOD, modulo. Jadi modulo MOD dalam kurung 2 tambah 5,7. Nah, itu yang yang diketahui, ya, yang bisa dieksekusi oleh Oke. Jadi yang bisa dieksekusi, ya, jadi yang dieksekusi oleh komputer itu apa, ya. Sehingga kalau misalkan kita ingin menghitung tadi, ya, berapakah 2 ditambah dengan 5 itu pada modulo 7. Nah, ini bahasa kita. Misalkan ini adalah Y sama dengan 2 ditambah 5 modulo 7. Ya nggak bisa ini tulisan ini langsung kita masukkan ke dalam MATLAB, ya. Jadi pada bidang editing MATLAB nggak bisa langsung seperti itu, ya. Dia nggak akan tahu, misalnya kalau misalkan kita enter pun seperti tulisan ini, kita enter lalu jadinya error, ini dia nggak tahu. Tapi begitu kita misalkan ganti tulisannya menjadi Y sama dengan mod, ya, dalam kurung 2 ditambah dengan 5,7. Nah, seperti ini. Oke, baru dia akan mengeksekusi. Ya, karena dia tahu, oh ini. Jadi kalau struktur dari fungsi mod itu adalah ini. Jadi strukturnya misalkan mod itu adalah X, Y, ya. Jadi struktur umumnya. Jadi ini adalah maksudnya ini X dinyatakan di dalam modulo Y. Gitu. Sehingga kalau ada penjumlahan seperti ini, ya mod 2 ditambah 5,7. Seperti itu adalah bahasa, ya. Jadi dimana ini adalah bahasa manusia, bahasa kita, ya, dalam tulisan kita. Terus ini adalah bahasa yang dikenal di dalam MATLAB. Mungkin dalam bahasa pemrograman yang lain, dalam Python, dalam C, ya, bisa berbeda lagi, ya, karena mereka punya struktur masing-masing. Yaitu yang harus setiap kali kita harus mesti memahami bagaimana struktur bahasanya. Oke, ya, ini. Nah, baik. Pada hari ini kita akan lebih pada suatu pemodelan, ya. Jadi lebih membahas pada suatu pemodelan matematika terhadap algoritmanya, ya. Jadi kalau sudah jadi algoritma, maka ya silakan nanti bisa dieksekusi dengan bahasa apapun. Oke, dalam hal ini kita akan judul bahasan kita adalah bahasa formal. Ya, memang kelompok ilmu komputer, kelompok ilmu matematika itu berada dalam rumpun bahasa formal. Ya. Ini, jadi segala sesuatu harus ada berbicara dengan menggunakan simbol-simbol, kemudian dengan logika, dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Ini bahasa formal. Oke, ya. Sedikit intermezzo dulu. Ini yang sering kali kita temui, ya, dalam, dan itu juga tidak menutup, ya, jadi tidak menutup-nutupi apa yang terjadi, ya. Jadi kebanyakan ini yang terjadi di
bidang ilmu komputer. Ya, saya dulu juga pernah seperti ini ya. Jadi apa yang diinginkan oleh mahasiswa ilmu komputer? Ya, jadi misalkan di depan itu dosennya memberikan konsep-konsep matematis ya, tentang komputer, karena pada prinsipnya ilmu komputer itu kan ini anak dari ilmu matematika ya. Jadi kalau Anda masuk pada di Ilkom itu tidak bisa kemudian alasannya kenapa masuk Ilkom? Alasannya karena saya senang bermain komputer. Oke. Terus apalagi? Saya mau menghindari matematika. Nah, itu alasan yang kedua itu yang nggak bisa diterima itu. Jadi menjadi sebuah alasan yang salah kalau menghindari matematika dengan masuk ilmu komputer, karena ilmu komputer ini adalah anak dari matematika. Itu ya ini. Jadi sehingga kalau misalkan kita mengajukan penelitian di Ristekdikti ya dalam DP3M dan sebagainya, itu kan kita harus masukkan dalam websitenya itu bidangnya apa. Nah, maka pertama kita nggak bisa temukan bidang ilmu komputer itu. Ya karena apa? Ya karena dia adalah bagian dari matematika, sehingga pertama kali yang harus kita cari adalah bidang matematika. Begitu bidang matematika ketemu, maka sub bidangnya itu salah satunya adalah ilmu komputer. Jadi dalam matematika ada aljabar, ada geometri, ada statistika, ya, kemudian ada pemodelan sebagainya. Ya. Jadi ada analisis, itu. Oke, maka ada aritmatik, kemudian ya ada salah satunya adalah ilmu komputer, itu masuk di dalam ranah ilmu matematika. Nah, dari kartun ini kita lihat ini dosennya sedang memberikan konsep mengenai dasar-dasar matematis, tapi apa yang dipikirkan mahasiswa? Whatever man, I just wanted to learn how to program video games. Jadi artinya dia masa bodoh dengan konsep-konsep matematika seperti itu yang detail seperti itu, ya, yang terlalu complicated seperti itu. Yang penting saya hanya ingin belajar membuat program video game. Nah ini. Jadi ini yang dipikirkan oleh mahasiswa Ilkom. Walaupun ini sebenarnya konsep ini yang mereka butuhkan juga ya ini untuk bisa nge-tackle sentiment, sehingga bisa ya kalau misalkan hanya belajar bisa video game saja misalkan dengan menggunakan suatu aplikasi otodidak bisa gitu ya. Tapi kita hanya bergantung pada aplikasi tadi. Begitu ada perubahan ya kita harus belajar lagi. Begitu ada problem aplikasinya nggak bisa menyelesaikan, nah kita nggak bisa mengatasi juga, tergantung aplikasinya harus diperbaiki dulu, harus tunggu update dari aplikasinya, misalkan seperti itu. Nah ini, jadi seringkali mahasiswa itu Ilkom ya terutama seringkali ingin langsung mempelajari hot topic dibandingkan hal-hal yang utama atau core-nya. Contoh, misalkan hot topic-nya itu adalah cloud computing. Ya, sekarang zamannya cloud computing ya, jadi sudah semuanya dipelajari sudah cloud itu langsung. Tapi sebenarnya yang mendasari cloud computing tadi, jadi itu adalah core-nya itu adalah sistem terdistribusi, algoritma terdistribusi, lalu sistem operasi. Ya, jadi kalau kita hanya langsung to the point belajar cloud computing tanpa kita tahu bagaimana itu konsep dasar sistem operasi, ya maka sulit nantinya kalau misalkan ada sebuah perhitungan-perhitungan atau komputasi yang advance di sini. Lagi hot topicnya adalah programming C ya. Jadi ya belajar C karena C nanti akan banyak dipakai ya, termasuk salah satunya Java itu saudara dekatnya C itu. Nah, core topiknya sebenarnya adalah teori ya, teori bahasa pemrograman atau juga mengenai core topiknya adalah compiler. Ini. Jadi sehingga perlu bagaimana kita bisa mempelajari ya sebuah hot topic itu, tapi juga harus didasari dengan core topiknya. Misalkan hot topiknya adalah
multi-core system, ya. Maka ilmu pengetahuan yang mendasarinya, yang menjadi basicnya, sehingga nanti kita bisa juga kalau misalkan ada problem di dalam multi-core system itu kita bisa tahu ya bagaimana solusinya. Maka diperlukan core topiknya adalah seperti arsitektur komputer, kemudian himpunan dari instruksi-instruksi dan sistem digital, ya. Kemudian lagi hot topiknya tadi ya di dalam kartun tadi, hot topiknya adalah menulis atau membuat sebuah video games, ya. Nah, video game tadi kalau misalkan kita langsung belajar otodidak dengan menggunakan aplikasi-aplikasi, oke lah. Tapi begitu aplikasi tadi ada keterbatasan, fitur, keterbatasan fasilitas, keterbatasan kemampuannya, sementara yang kita butuhkan lebih tinggi dari kemampuan aplikasi itu, kita nggak bisa apa-apa, kita hanya tergantung pada aplikasi, ya. Maka diperlukan suatu core topik yang mendasari, ya. Jadi sebelum masuk belajar lebih teknis pada video games, ya. Jadi dengan langsung masuk pada aplikasinya, kita perlu tahu dasar-dasarnya, seperti grafikal, ya. Bagaimana image itu dibangun, ya, seperti itu. Atau aljabar linear, ya. Di dalam aljabar linear ada transformasi, ya, ada ruang vektor dan sebagainya. Itu yang mendasari ya video. Kalau kita bikin video kan tentunya ada pergerakan-pergerakan, ya, pergerakan objeknya itu. Nah, itu bisa dibangun dengan menggunakan transformasi linear yang ada pada aljabar linear. Atau juga core topiknya itu adalah juga digital image processing, ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat itu gambar itu diproses, dimiringkan, dikirikan, atau di blur, atau mungkin dipertajam, atau berganti warna, dan sebagainya, itu ada di dalam digital image processing. Atau mungkin dalam video game, misalkan filenya terlalu besar, ya maka bisa kita adakan satu kompresi yang tidak sampai merubah atau mengganggu dari fungsi utamanya. Juga artificial intelligence. Artificial intelligence itu implementasinya sangat luas, ya. Tapi jadi ini kecerdasan buatan itu kalau bahasa Indonesianya. Jadi bagaimana suatu objek itu bisa kita, jadi kalau misalkan dikenai suatu aksi, lalu dia reaksinya bagaimana, itu kan ini seolah-olah dia sebagai human, sebagai manusia, sehingga itu merupakan sebuah bagian dari kecerdasan buatan. Ya. Oke, ya, sehingga memang benar kalau kita belajar mengenai matematika dan core topik, gitu ya, core topik itu akan memungkinkan kita untuk dapat mencapai sebuah keterampilan yang baru di masa depan yang dengan lebih mudah, gitu. Jadi artinya kalau kita langsung ke hot topic, kita otodidak bekerja dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada, ya maka kita tergantung dari aplikasi itu, gitu ya. Ini sehingga kalau misalkan kita tidak memahami core topic, misalkan ada permasalahan, maka kita akan stuck di situ, ya, akan stuck di situ, dan kemudian kita tidak akan bisa menyelesaikan itu. Tapi begitu kita tahu core topiknya, ya, ini permasalahannya apa sih? Ya, video games, misalkan kok ini gambar ini sulit untuk direkayasa, misalkan sulit untuk dimodifikasi, maka bagaimana caranya memodifikasi, bagaimana itu bisa ada suatu animasi di situ. Nah, maka kalau kita hanya mengandalkan aplikasi yang ada, makanya tergantung di aplikasi tadi. Ya. Tapi kalau kita tahu ilmunya, ya, tahu basicnya, transformasi linearnya seperti ini, maka mungkin bisa kita kombinasikan, tidak hanya sekedar dengan menggunakan aplikasi yang ada, tapi mungkin bisa kita bikin programming untuk listing program untuk misalkan
fitur-fitur yang tidak ini atau kapasitas capability yang tidak ada di dalam fitur-fiturnya aplikasi. Ini, oke. Ya, jadi sehingga dengan demikian singkatnya bahwa basic ya, jadi utama. Jadi kalau misalkan nanti Anda ketemu dengan mata kuliah sistem terdistribusi, sistem operasi, ya, jadi kemudian ada arsitektur komputer, sistem digital, kemudian aljabar linier itu ada di teman-teman di informatika, gitu ya. Kemudian ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, itu adalah hal-hal yang utama atau core topik yang perlu Anda dalami, Anda pahami, sehingga nanti itu kesempatan itu apa, kalau Anda sudah memahami itu dasar-dasarnya, maka akan mudah bagi Anda kalau misalkan langsung mau masuk ke dalam implementasi. Ya, ini. Oke. Nah, singkatnya begitu banyak matematika yang ada dalam ilmu komputer. Kita menggunakan matematika seperti misalkan big data analysis, ya, dan grafika komputer itu bisa diisi dengan aljabar linier. Jadi big data analysis, ya. Jadi ada data mining, ya. Dan terkait dengan data mining, yaitu di aljabar linier itu ada konsep mengenai ruang vektor, dan kita bisa melihat data mining tadi, ya, jadi melakukan data mining dengan menggunakan logika ruang vektor. Grafika komputer tadi juga, ya, karena di dalam aljabar linier juga ada transformasi linier yang dipelajari sehingga bisa kita bikin bagaimana bikin animasi, bikin pergerakan dan sebagainya, ya, yang mungkin tidak teratasi oleh aplikasi yang ada. Kemudian keterkaitan database, ya, bisa dibangun dengan konsep relasi, ya. Jadi antara satu dengan yang lainnya kita bisa bangun relasi. Kemudian jaringan komputer itu bisa memanfaatkan teori graf. Kemudian apa yang kita akan bahas hari ini, yakni desain compiler itu bisa menggunakan automata. Kemudian verifikasi dan analisis formal menggunakan metode-metode yang formal, ya. Sehingga tadi sudah kita ungkapkan bahwa ilmu komputer itu yang disebut sebagai adiknya matematika, gitu ya. Bukan adik tapi juga anak juga. Karena area ilmu komputer sangat luas, maka ya, kita perlu mempersempit perhatian kita, khususnya pada pertemuan hari ini tentang teori bahasa yang formal. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini itu terkait dengan pemodelan. Ya, jadi pemodelan. Jadi artinya kita memodelkan apa yang menjadi algoritma, ya. Jadi kalau kita nanti akan membangun sebuah algoritma, maka persoalan kita perlu kita modelkan. Jadi dan salah satu dalam konsep dasar matematik itu adalah formalisasi. Ya, jadi skenario dunia nyata kita konversikan ke dalam representasi formal matematika. Jadi artinya kalau kita mau ya ini sebenarnya konsep atau arah berpikir formalisasi ini sudah kita pelajari di dalam matematika. Kalau misalkan Anda dulu di sekolah menengah atau mungkin waktu SD, ya, itu saat kita belajar ini menyelesaikan soal cerita, ya, itu maka akan sering diidentifikasi apa yang diketahui, ya, diketahui apa, kemudian apa yang ditanyakan, lalu berikutnya jawabnya itu konsep apa atau rumus apa yang digunakan, baru kemudian kita menyelesaikan. Nah, itu kan dalam bentuk ini formalisasi. Jadi skenario dunia nyata itu kita representasikan ke dalam skenario formal matematika. Ya, jadi misalkan katakanlah kalau misalkan ini panjang suatu list papan tulis, misalkan panjangnya 2 meter, ya, kemudian lebarnya misalkan 1,4 meter misalkan. Nah, itu kan untuk mencari luasnya kan meternya itu dikeluarkan dulu. Jadi harus apa yang bahasa matematika itu bisa laksanakan.
Ya, jadi ada pemodelan ya kepada dalam bahasa matematika. Nah, yang kita selesaikan itu adalah model matematika tadi. Ya, kemudian solusi untuk model itu kita gunakan untuk merepresentasikan ini. Sehingga kalau di dalam penyelesaian soal cerita itu diketahui apa, ditanya apa, lalu jawab rumusnya apa. Nah, dari rumus itu yang kita masukkan rumus itu ya apa model matematika tadi ya sudah kita modelkan dalam matematika. Kemudian kita selesaikan, begitu kita ketemu hasilnya, nah terakhir jadi. Nah, kata-kata jadi, nah itu sebenarnya adalah interpretasi dari solusi matematis untuk bisa kita gunakan untuk menyelesaikan apa masalah yang sedang kita selesaikan untuk digunakan sebagai solusi masalah yang ada. Jadi dari masalah jadi kalau misalkan kita bisa gambarkan adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau menyelesaikan sesuatu dalam matematika, maka kalau misalkan ada masalah umum ya, yang perlu ada solusinya, ya, maka ini perlu ada pemodelan. Ya, sehingga ini harus dinyatakan dalam model matematika. Yang kita selesaikan itu adalah solusinya itu adalah solusi dari model tadi, penyelesaian model matematika. Ya, kemudian ini interpretasi. Ya, jadi diinterpretasikan untuk menjadi penyelesaian dari masalah ya. Jadi penyelesaian dari masalah ya. Jadi untuk penyelesaian masalah ini, sehingga jadi artinya dari masalah yang ada, nah itu di sini pada saat pemodelan ini banyak sekali asumsi-asumsi, ada satu batasan-batasan. Jadi tidak secara frontal semua bisa kita langsung kita modelkan, enggak. Jadi harus ada batasan-batasan, ada asumsi-asumsi, ya, kemudian bisa menjadi model matematika. Nah, model inilah yang di dalam matematika itu kita ini. Jadi sehingga bisa kita katakan ini adalah di dalam dunia matematika. Nah, ini adalah di dunia real. Kita bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah real itu dengan menggunakan matematika. Jadi harus kita modelkan, model ini kita selesaikan. Nah, penyelesaian dari model itu kita interpretasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang real. Itu. Ya, jadi skenario dunia nyata tadi kita konversikan ke sebuah representasi formal, kemudian disimpulkan sifat-sifatnya, dibuktikan, kemudian menggunakan logika matematika untuk bisa menyelesaikan model, lalu hasil penyelesaiannya kita gunakan untuk kita interpretasikan untuk bisa menyelesaikan sebagai solusi dari masalah yang real tadi. Nah, dalam matematika itu ada sebuah abstraksi ya, dalam penggunaan memecahkan masalah adalah proses abstraksi. Jadi masalah kompleks dari dunia nyata disederhanakan semaksimal mungkin dengan mengabaikan segala sesuatu yang tidak signifikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi apa tadi dalam rangka kita membuat suatu model, maka tadi kita bekerja dengan banyak asumsi sehingga abstraksi matematika terjadi dan kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode matematika. Nah, model yang populer khususnya di dalam ilmu komputer ya, di mana di ilmu komputer nanti kita di dalam menyelesaikan permasalahan itu kita harus membuat satu algoritma ya. Jadi membuat algoritmanya bagaimana. Nah, algoritma tadilah kemudian kita eksekusi. Nah, dalam rangka kita menyusun algoritma itulah yang kemudian kita membuat suatu model. Nah, model ini yang populer itu adalah finite automata atau automata hingga. Jadi automata itu adalah sebuah pemodelan ya dari permasalahan real ya. Jadi dari permasalahan real, kemudian permasalahan real tadi kemudian kita asumsikan, kita batasi ya. Jadi kita tidak apa-apa saja yang nantinya bisa diselesaikan dengan komputer, bisa diselesaikan dengan matematika gitu ya. Nih. Nah, dari batasan-batasan dan asumsi-asumsi yang ada, permasalahan tadi lalu kemudian ini
disederhanakan permasalahan itu, ya, sehingga segala sesuatu yang kurang signifikan untuk penyelesaian masalah, pemecahan masalah itu tidak kita ikutkan, ya, kita abaikan. Maka model yang digunakan itu adalah finite automata, di mana dari automata tadi kita bisa membangun sebuah algoritma. Jadi intinya itu. Jadi finite automata itu untuk memodelkan permasalahan real, ya, sebelum kita bisa mengkonstruksi sebuah algoritma. Nah, bahasa, ya tadi bahasa, hubungan bahasa dan automata tadi. Bahasa itu merupakan rangkaian simbol-simbol yang punya makna jelas. Ya, kita bangun dengan kata-kata. Misalkan bahasa Indonesia, pagi itu ada P A G I, ya, P-nya itu. Jadi kalau misalkan kita kita tahu misalkan, oh kalau gini ini P, ya, jadi P, ya, jadi semua orang semua akan secara universal akan mengatakan kalau itu adalah huruf P. Lalu kemudian kalau seperti ini huruf A, ya. Itu. Kalau seperti ini huruf G, kemudian ini di atasnya itu adalah huruf I. Jadi ini, sehingga kalau dirangkai menjadi kata pagi, menjadi sesuatu yang bermakna, yaitu bahasa. Ya, jadi kemudian di sini kata itu dirangkai dengan kata yang lain sehingga membentuk satu kalimat. Kalimat dirangkai dengan kalimat lain membentuk satu paragraf, ya itu. Kemudian paragraf satu dirangkai dengan paragraf yang lain jadi sebuah isi. Jadi itu ada rangkaiannya. Jadi mulai dari simbol-simbol seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak punya simbol-simbol seperti ini, huruf-huruf seperti ini, ya kita nggak bisa mengekspresikan apa yang kita maksudkan. Ini ya, jadi kumpulan dari simbol-simbol ini jadi satu makna, ya. Kemudian kata-kata, ya, jadi kata-kata lalu dirangkai itu menjadi kalimat, ya. Kemudian kalimat menjadi paragraf, paragraf menjadi isi. Ya. Oke, itu bahasa. Ya, jadi merupakan rangkaian simbol-simbol. Demikian juga nanti di dalam pemrograman juga demikian, ya. Kita harus memahami kira-kira bahasa kita yang digunakan untuk kita gunakan untuk mengkonversi bahasa kita menjadi bahasa yang bisa dieksekusi. Misalkan kita kalau di dalam bahasa kita, misalkan kita ingin tahu Y itu sama dengan akar dari 1500, misalkan seperti itu. Ya, akar ini bahasa kita. Simbol-simbol tulisan yang diketahui oleh manusia, tapi di dalam pemrograman, di dalam bahasa pemrograman ini tidak bisa dipahami, tidak bisa diterima, tidak bisa dieksekusi. Mungkin kalau kita masukkan jadi error. Gitu. Maka ya perlu kita nyatakan, misalkan kalau di dalam misalkan dalam MATLAB itu Y, ya, misalkan ini adalah SQRT, ya, square root. Ya. SQRT ya dalam kurung 1500. Ya, jadi harus diungkapkan. Ya, jadi seperti ini bermakna bagi manusia gitu ya. Jadi bagi manusia, tapi tidak bisa dieksekusi oleh komputer. Ya, baru bisa dieksekusi kalau kita menggunakan fungsi-fungsi yang bermakna, ya, yang bisa dipahami oleh komputer. Gitu. Jadi tanda seperti ini tidak dipahami oleh mereka, tetapi hanya simbol yang bisa dipahami oleh manusia. Tapi bagaimana kemudian itu kita transfer ke dalam bahasa dan strukturnya juga tertentu. Ya, jadi menganut struktur tertentu. Bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu juga berbeda. Ya, jadi ada hukum DM, ada MD, ya, itu strukturnya juga sudah berbeda. Oke, lalu otomata itu dianggap sebagai mesin otomatis. Jadi automata itu adalah mesin otomatis, bukan mesin fisik, yang merupakan model matematika dari suatu sistem yang terdiri atas sejumlah beringgah state yang menyatakan informasi mengenai input. Jadi nanti ada sedikitnya ada
dua bagian di dalam otomata tadi, ada state, ada input. State itu adalah pemberhentian ya, dalam setiap langkah. Kemudian input itu adalah suatu aksi ya, agar nanti state tadi akan bekerja kemana, ya, bertindak kemana. Bahasa itu dijadikan input. Nah ini, jadi rangkaian string itu ya, jadi string itu misalkan 10010 ya 01 misalkan ini inputnya ya, tidak ya. Jadi seperti misalkan ini, jadi kalau misalkan state itu ya jadi katakanlah ini state 1, ini adalah step yang kedua ya, jadi pemberhentian, kemudian state 3 seperti itu ya, state 4, kemudian state 5 gitu ya nih. Nah, bagaimana supaya ini dari satu pindah kedua itu apa? Katakanlah ini adalah final state-nya. Nah, biasanya diberi simbol dengan double lingkaran seperti itu. Jadi kalau dari 1 nanti akhirnya menghasilkan 5, selesai di 5, maka bahasa yang dimasukkan, input yang dimasukkan itu benar. Ya. Misalkan, katakanlah di sini ada 1. Ya, kemudian di sini lalu ada 0 atau 1 ya. Kemudian ke sini kemudian ada 0 gitu ya. Kemudian di sini ada 0 atau 1, misalkan seperti itu. Ya, maka kita bisa dari start state dari 1 tadi, jadi inputan ini, jadi enggak ada, jadi ini adalah start state-nya adalah apa? State awalnya adalah 1, misalkan seperti itu. Maka rangkaian input ya, ini rangkaian input yang nantinya menjadi bahasa tadi itu, kemudian apa bahasa yang bisa diterima oleh lambang ini, oleh model ini ya. Jadi kita lihat kalau kita mulai dari 1, maka kalau diberi input diberi input 1, maka dia akan lari ke 2. Diberi input 0 atau 1, dia bisa lari ke 3, di input 0 itu 4, kemudian 0 atau 1 di 5. Sehingga bahasa yang diterima oleh mesin ini adalah suatu rangkaian ya. Jadi misalkan string yang diterima adalah 1, 0, 0, 0 bisa ya, atau 1, 1, 0, 0, atau bisa 1, 0, 0, 1 atau 1, 1, 0, 1. Jadi artinya nih dari 1 kemudian dilanjutkan 0, dilanjutkan 0, dilanjutkan 0, maka akan jadi di ini final seperti itu. Atau 1 dilanjutkan 1 karena di sini boleh 0 atau 1. 1, 0 lalu 0 bisa, atau 1, 0, 0, 1 di sini. Atau 1 di sini 1, 0, 1. Dia masuk di sini, maka ini akan menjadi bahasa yang diterima oleh mesin ini. Tapi kalau misalkan Anda bilang 1, 1, 1, 1, nggak akan masuk karena di sini misalkan 1 kemudian 1. Nah, dimasuki 1 dia nggak mau lari kemana ya. Gitu ya. Jadi rangkaian input tadi itu akan menjadi bahasa yang diterima oleh otomata mesin itu, yang selanjutnya akan memberikan keputusan mengindikasikan apakah input tadi diterima atau tidak. Jadi kalau misalkan input kita adalah 1000 untuk kasus seperti ini, maka dia adalah inputan yang diterima. 1100, 1001 atau 1101 itu adalah inputan yang diterima seperti itu ya. Jadi ini bahasa yang kita maksudkan di dalam ilmu komputer. Jadi rangkaian dari input ya, rangkaian yang dari input sehingga akan menggerakkan satu state ke state berikutnya sehingga menghasilkan ini. Kalau bisa sampai pada 5, maka dia akan yang ada double lingkaran seperti ini, maka dia akan selesai. Tapi kalau misalkan kita hanya misalkan 100, dia hanya berhenti di 100 ya, berhenti di 4. Padahal 4 bukan final state. Ya, berarti ini bahasanya tidak diterima. Ya, jadi bahasa yang diterima adalah rangkaian input yang bisa mengantarkan
mulai dari start sini ya, state awal di sini sampai masuk pada state akhir. Itu mengenai bahasa dan otomata kita. Jadi otomata tadi ini adalah otomata ya. Jadi ini adalah model ya. Jadi otomatanya adalah model seperti ini. Kemudian bahasanya apa? Bahasanya adalah input ya. Jadi state-nya sudah dipatok ya. Jadi state-nya apa? Pemerintahannya sudah standar, misalnya sudah ada bakunya ya. Tetapi kemudian dari situ kira-kira input-input apa yang akan diterima, input apa yang akan ditolak. Nah, inilah contoh dari finite automata tadi ya. Jadi finite automata. Jadi misalkan dikatakan ini adalah automata. Jadi kalau di dalam graf itu ini dikatakan sebagai graf berarah. Ya. Jadi karena dia punya ada titik, ada garis, ya garisnya dan garis yang berarah. Q0 ya, di sini Q0 itu dikatakan adalah state awal. Jadi artinya state awal itu adalah state yang ada panahnya tapi tidak ada asalnya dari mana. Itulah state awal. Ditandai dengan seperti ini. Kemudian state akhir itu ada dua, Q3 dan Q4. Jadi bisa Q3, Q4 state akhir. Kemudian himpunan simbol. Ya, jadi himpunan simbol input. Jadi A ini inputnya ada A, ada D, ada U. Ini. Oke, nah sehingga seluruhan ini mesin otomata ini memiliki 6 state ya. 6 state Q1 sampai dengan Q0 sampai dengan Q5. Nah, sehingga input yang diterima itu kalau misalkan rangkaian dari A, D, A itu diterima karena selesai di state akhir, atau A, D, U ya, D selesai dengan state akhir. Tapi kalau A, D, D, nah ini berhenti di Q5, di mana Q5 itu bukan state akhir, maka dia ditolak ya. Jadi input ditolak, tidak akan bekerja ya. Jadi input yang diterima adalah input yang bekerja di ini mulai mengantarkan state awal ini sampai masuk pada state akhir. Nah ini seperti ini, saudara, model finite automata ya. Dikatakan finite atau berhingga itu karena banyaknya state-nya itu berhingga. Nah, nggak mungkin ada automata yang bisa kita gunakan untuk model yang state-nya tak berhingga ya, atau infinite automata. Nah, belum ada. Jadi finite. Jadi artinya pada suatu saat dia akan berhenti. Ya, jadi ada hasil akhirnya, ada finite state akhir yang menjadi tujuannya. Ya, untuk bisa dari Q0 sampai dengan Q3 atau Q0 masuk pada Q4, nah itu ada rangkaian input-input yang harus dijalankan. Jadi Q0 diberi input A, dia bergerak ke Q1 maksudnya. Q1 diberi input D, dia bergerak ke Q2. Ya. Kemudian Q2 diberi input A lagi, dia akan bergerak ke Q3. Begitu seterusnya, itu maksud dari ini, rangkaian yang sangat jelas. Nah, ini secara umum ya, finite automata itu merupakan sebuah sistem. Ya, jadi simbolnya adalah M. Di finite automata ini merupakan sebuah sistem yang isinya adalah 5 tuple ini. Jadi mana Q ini adalah himpunan berhingga dari state-state. Kemudian sigma itu adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol input. Kemudian R itulah rules. Ya, tadi kalau yang di sini ya, himpunan state ya. Jadi himpunan state itu ya. Jadi S tadi himpunan, jadi Q-nya tadi himpunan state ya, Q0 sampai dengan Q5. Lalu sigma itu adalah ADU ya, ini sigma. Jadi himpunan A, D dan U, ya, himpunan simbol-simbol input itulah sigma tadi. Kemudian rule ya. Jadi delta atau rule tadi adalah sebuah fungsi. Jadi artinya kalau Q0 dikenai A, dia larinya kemana? Itu fungsi. Ya, jadi ini. Jadi Q0 dikenai A, dia akan
jadi arti kalau misalkan seperti ini, deltanya atau R-nya. Jadi R itu nanti sering disebut sebagai ini. Delta atau R, ya. Jadi delta dari misalkan Q0 dikenai A, ya, ini akan ke Q1. Ya. Delta dari Q1 dikenai D, dia akan ke Q2 dan seterusnya. Ya, atau bisa ditulis R ini, ya. Jadi R dari Q0 dikenai A, jadi delta tadi bisa dilambangkan dengan R. Oke, nah, ini. Lalu start state, nah ini start state-nya hanya di sini ada S-nya itu hanya isinya hanya 1, jadi start state selalu 1. Jadi kondisi awal itu selalu 1. Tapi kondisi akhir itu hasil akhir itu bisa macam-macam. Jadi sehingga apa namanya di sini ada final state, F-nya itu final state itu isinya hanya Q3 dan Q4. Oke ya, jadi ada simbol-simbol seperti itu. Ini adalah finite automata. Nah, sekarang implementasinya tadi secara agak abstrak ya, Anda apa ini. Jadi finite automata itu adalah himpunan dari ini Q, sigma, R, S, F, kemudian diberikan informasi adalah Q adalah himpunan state, kemudian sigma itu himpunan simbol input, ya. R itu himpunan rules atau delta, nanti ada yang dalam beberapa kita bisa gunakan simbol delta ini. Kemudian S ini start state, ya. Kemudian F itu final state, apa itu dan bagaimana maksudnya secara real bagaimana implementasinya, secara konkretnya gimana, automata itu konkretnya gimana sih. Nah ini. Oke, untuk supaya lebih konkret lagi, supaya lebih lebih jelas lagi, nah kita ilustrasikan untuk ini mesin penjual otomatis atau vending machine. Saya kira mesin seperti ini Anda sering sudah lihat ya, misalkan di mall-mall atau misalkan di universitas kita, misalkan di pojokan di perpus, misalkan ada seperti ini, mesin seperti ini, atau mungkin di kantin. Nah, di kantin juga ada ini. Jadi ini mesin penjual otomatis, nggak bisa kemudian, oh saya mau beli salah satu minuman, lalu ada datang ke sini, diam begitu. Lalu tanya, mau apa mas, mau beli? Ya udah, kok diam, nunggu penjualnya. Enggak bisa, ini nggak ada penjualnya, nggak ada. Jadi nggak ada orangnya. Jadi mesin ini adalah mesin otomatis, jadi dia akan bereaksi. Jadi kalau dalam kondisi diam seperti ini, dia dalam posisi start state atau state awal, berhenti di situ. Nah, dia baru bereaksi kalau misalkan ada koin yang dimasukkan. Ya, jadi ada koin yang dimasukkan sejumlah tertentu, ya. Kemudian inputan mengenai pilihan produk, ya. Baru kalau misalkan kita milih suatu produk, ya. Jadi kita milih suatu produk, ya dulu. Lalu kita masukkan koin. Kalau koin kita itu sudah cukup sesuai dengan harganya, maka dia akan bereaksi. Ya, dia akan bereaksi mengeluarkan produk yang dimaksud, kemudian masuk ke kotak bawah ini, sehingga kita tinggal ambil produk itu di bawah ini. Atau kalau misalkan koin yang kita masukkan itu berlebih, misalkan harganya 100, kemudian kita masukkan misalkan harganya 120, kita masukkan 150, misalkan seperti itu, ya. Kemudian kita, sehingga setelah dia mengeluarkan produk, dia juga mengeluarkan kembalian. Nih. Nah, begitu sudah transaksi berakhir, produk diambil, kemudian kembalian kalau ada itu diambil, maka dia akan kembali ke start state. Itulah yang disebut sebagai otomata tadi. Jadi mesin otomatis. Ya, jadi gambaran kita pada mesin otomatis yang nantinya akan masuk di algoritma tertentu. Jadi mesin ini menyediakan berbagai macam variasi ya makanan, sehingga nanti akan kerjanya itu bisa melibatkan banyak otomata.
harus merupakan apa? Ini karena harga dari produk yang satu dengan produk yang lain mungkin berbeda. Ya, sehingga dengan demikian kalau harganya berbeda, maka nanti harus melibatkan beberapa otomata yang berbeda. Ya, jadi nggak harus selalu otomata yang berbeda tadi kemudian diintegrasikan. Ya, jadi misalkan satu minuman yang biru ini harganya 100, ini yang kuning harganya 150. Itu nanti akan melibatkan satu model otomata yang berbeda. Ya, ini kalau misalkan dijadikan satu maka akan menjadi diintegrasikan. Oke, jadi gambarannya setelah memilih item yang diinginkan, masukkan uang yang cukup, Anda akan menerima item yang Anda pilih. Jika Anda masukkan uang lebih, maka mesin akan memberikan kembalian. Lalu mesin start tanpa item diseleksi dan uang yang dimasukkan. Ya, jadi artinya dalam posisi start dia tidak ada pilihan item, ya. Kemudian tidak ada uang yang dimasukkan atau koin yang dimasukkan. Ini, jadi tapi setelah pelanggan itu bisa memilih item dan memasukkan uang, maka di sini dia akan merubah state-nya tadi. Jadi inputnya itu akan merubah state-nya. Ya, kalau sudah selesai semua, maka mesin ini akan kembali ke posisi awal di state awal. Ya, ini mesin penjual otomatis seperti itu, sehingga formalisasinya adalah seperti ini. Sistem mempunyai state yang dapat dispesifikasikan sewaktu-waktu. State dari mesin penjual disusun dari item yang diseleksi dengan jumlah uang tertentu. Ya, kemudian nanti ada transaksi, ada inputnya, kemudian ada aturan transisinya, ya seperti itu. Misalkan dimasukkan satu, ya nanti akan larinya kemana, seperti itu. Nah, oke, gambarannya seperti ini. Ini adalah otomata untuk satu item dengan satu harga tertentu. Ya, jadi hanya satu item satu harga tertentu. Katakanlah seperti ini. Misalkan input yang diterima adalah katakanlah ini dalam bentuk dolar, misalkan uang dolar, koin $2 dan $5. Misalkan yang diterima oleh mesin tadi adalah input itu 2 dan 5, sehingga sigmanya, himpunan inputnya itu 2 dan 5. Ya, tuh jadi mesin tadi inputannya 2 dan 5. Nah, sementara state-nya ya secara bertahap itu dia akan ini tergantung nanti orang masukkan banyak, sehingga kalau yang diterima, koinnya diterima adalah 2 dan 5. Kemudian kalau ini contoh ini harga produknya 4, ya. Harga produknya itu $4, ya. Jadi misalkan untuk satu produk, harga produk itu $4, terus dalam mesin itu koin yang diterima itu adalah koin satuan $2 dan satuan $5. Nih, jadi ini inputnya nih. Sehingga state-nya itu harus mengikuti kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nih. Nah, pada state awal itu nilainya masih 0. Ya, jadi pada state awal itu nilainya 0. Ya, seperti ini. Jadi artinya belum ada reaksi. Ya, jadi state awal 0. Oke. Nah, maka ada kemungkinan. Jadi karena yang diterima itu adalah koinnya itu $2 atau $5, maka ada kemungkinan pada saat nilai state-nya tadi 0, itu ada orang yang masukkan $2. Ya. Maka kalau dimasuki $2, state 0 tadi menjadi state 2. Oke, nilainya jadi 2. Masuk. Nah, dan mungkin juga orang tadi setelah masukkan $2, dia masukkan $2 lagi. Nah, akhirnya menjadi state-nya menjadi 4. Oke. Nah, kalau sudah state-nya 4 kan harganya juga 4, maka selesai. Red itu ada return atau kembalian. Maka selesai, kembaliannya 0. Ini untuk yang urusan keuangan tadi ya. Sedangkan nanti ada mekanisme sendiri untuk bisa mengeluarkan ini. Jadi begitu sudah 4, dia berhenti di ini, pengembaliannya 0. Keluarkan produk dan kembaliannya 0. Oke. Ada juga yang mungkin seperti ini.
dia ada orang yang punya $2 dan $5 saja. Jadi maka mungkin dari $2 ya, dia kemungkinan masukkan berikutnya $5 ya. Sehingga dari state ini, dari state 2 kemudian dimasuki 5, maka jadi state 7 ya. Ada state 7. Nah, kalau sudah state 7 berarti melebihi harga. Jadi melebihi harga dari produk tadi, harganya $4, ini sudah state-nya 7, sudah selesai. Berarti lalu keluarkan barangnya, kemudian diberikan return atau kembalian $3. Ya, ini. Atau bisa juga dari posisi ini, posisi 0 tadi, state 0 tadi, state awalnya 0, itu orang langsung masukkan harganya $4. Oh, dia punya $5, langsung masukkan satu kali $5, sehingga dia state-nya menjadi 5. Kemudian udah ini melebihi harga dari produk ya. Jadi harga produknya 4. Begitu sudah 5, maka keluarkan produk lalu beri kembalian 1, selesai. Begitu kembalian diambil, produknya diambil, maka dia akan langsung sini. Ya, kembali lagi ke state awal. Ini satu otomata untuk satu produk dengan satu harga tertentu. Ya, nanti mungkin ada juga produk lain, misalkan tadi minuman, misalkan untuk snack. Nah, snack harganya $3 misalkan. $3. Nah, $3 mungkin yang diterima 2 dan 5 ya. Jadi ada kemungkinan $3 tadi ya bisa jadi dari 0, dari state 0 itu, kemudian mungkin orang itu akan masukkan 2 ya. Ya bisa jadi seperti ini ya, masukkan 2, jadi state-nya 2, kemudian kurang loh, masukkan 2 lagi. Ya, jadi state-nya 4 sekarang, tapi dia kemudian terakhirnya return-nya 1 ya. Jadi return-nya 1 di sini jadi final state ya. Tuh, atau mungkin dia langsung 5 boleh ya. Jadi dia 5 ya, kemudian di sini ke state 5 selesai, kemudian dia langsung ke return 2 ya, jadi return-nya 2. Atau seperti tadi juga ya, dari sini kemudian nambah 5, maka dia return berapa? Return 4 ya, jadi karena 7 nanti ya, jadi di sini jadi 7, kemudian dia return-nya 4 ya. Sehingga berbeda produk, berbeda harga itu nanti akan diwakili atau dimodelkan dengan satu otomata ya tersendiri ya. Sehingga kemudian kalau itu dirangkai dalam sebuah vending machine ya dengan harga produk dan harga yang bervariasi tadi ya, maka dia bisa dimasukkan. Kemudian nanti juga akan ada satu perangkai ya. Jadi kalau misalkan di sini misalkan ada satunya produk ini harganya 4, ini yang di sini untuk produk yang harganya 3 ya. Nanti mereka akan dirangkai. Baik secara series maupun bisa secara paralel tergantung kondisinya. Ya, jadi dirangkai sehingga tinggal nanti ada pilihan lagi mau milih apa. Milih produk A harganya 4, maka dia dilarikan ke otomata yang ini. Produk B harganya 3, maka akan dilarikan ke otomata ini. Seperti itu. Ya, jadi ini. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ini gambarannya untuk satu otomata ya, satu model otomata untuk ya, jadi rangkaian ini. Mungkin saya dari sini dulu sebelum saya lanjutkan ini mungkin ada yang ditanyakan dulu mengenai otomata. Jadi otomata seperti ini ya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi tergantung nanti kita kalau dalam kasus vending mesin tadi dia berawal di sini ya. Jadi artinya vending mesin itu mesin dalam keadaan kosong. Jadi nilai uangnya masih 0, belum ada yang masukkan. Dimasukkan koin 2, nah dia ke state 2, masukkan kedua state 4, sudah selesai karena harganya 4, maka sudah selesai, dia langsung masuk ke state akhir. Oke, dari sini state awal
Ya, dari 0, 2 ke 7, apa? Kembaliannya 3. Atau dari 0 langsung 5, kembaliannya 1. Jadi akhirnya kalau kita mau bikin model, ya, jadi model otomata dari satu persoalan, ya kita mesti ini apa? Memang kalau kita mau bikin sama seperti kita mau bikin sistem itu ya, mau bikin sistem misalkan dengan model waterfall atau nanti akan ada Anda belajar seperti itu, maka tahap pertama apakah itu waterfall, apakah itu nanti prototype modelnya, maka tahap pertama itu akan selalu analisis kebutuhan. Untuk kita bisa melihat kebutuhan ini, apa fungsional dan fungsionalnya. Jadi seperti ini ya, kita harus tahu kebutuhannya apa. Ya. Nah ini harus didefinisikan. Ya, input yang diterima apa saja. Oh, koin ada, misalkan ada $1, ya koin $1 boleh, koin $2 boleh, koin diterima seperti itu. Ya. Jadi koin apa saja yang diterima. Jadi inputan apa saja yang bisa diterima, sehingga nanti bisa menggerakkan satu state bergerak ke state berikutnya. Itu ya ini. Oke, kita lanjut. Nah nih, state itu ada dua macam, ya. Jadi ada dua macam finite automata. Ya. Jadi ada dua macam. Yang pertama adalah deterministik. Jadi finite automata itu yang memiliki tepat satu state. Jadi artinya yang deterministik atau DFA ini seperti ini. Jadi satu inputan ini larinya ke satu tujuan. Ya, jadi misalkan dari Q0 diberi inputan A itu akan kembali ke ini ya ini. Ya, jadi kalau dari sini ini jadi Q0 itu diberikan satu input dia larinya ke Q0. Jadi kalau ditampilkan seperti ini. Jadi sama sih, ini adalah grafikalnya, jadi gambar grafiknya state automata tadi, kemudian ini tabelnya ya. Tabelnya kalau ini yang diketahui apa pendefinisiannya. Jadi state-nya ada 3, yakni Q0, Q1, Q2, lalu sigmanya atau simbolnya itu ada 2, A dan B, atau inputnya hanya A dan B saja. Kemudian start-nya itu di Q0, kemudian finish-nya, ya final state itu di Q2. Ini. Ya. Nah, ini delta tadi. Delta tadi bisa kita ganti dengan R yang tadi ya. Jadi R rule atau aturan, yaitu bisa dengan menggunakan fungsi delta itu. Ya, jadi artinya ini delta, ini adalah inputnya A dan B. Jadi dan di yang sebelah sini itu adalah state-nya. Ya, jadi ini adalah state. Ya, kemudian yang ini adalah inputan. Input ya ini. Nah, sehingga ini artinya gini bacanya. Jadi kalau Q0 ya dimasuki A, diberi input A, dia tetap ke Q0 ya, seperti ini. Q0 diberi input A, dia ke Q0 lagi. Tapi Q0 diberi input B, dia larinya ke Q1. Nah, ini. Diberi input B, dia lari ke situ. Sekarang kalau dari state Q1 diberi input A, dia ke Q1 lagi. Ya, tapi diberi input B, dia larinya ke Q2. Sedangkan Q2 diberi input A, dia larinya ke Q1, ya, diberi input A, dia larinya ke Q1, diberi input B, dia larinya kembali ke Q2 sendiri. Gitu. Sehingga kita akan bisa melihat kira-kira bahasa yang diterima apa. Bahasa yang mulai dari state awal sampai state akhir. Bahasa yang diterima, misalkan tadi BB, sudah cukup. BB, ini adalah bahasa yang diterima. Nah, atau bisa juga dikombinasi A, kemudian B, kemudian B, boleh masuk. Pokoknya terakhir nanti ke Q2. Kemudian A, B, boleh. Terakhir ke Q2. Atau A, B. Nah, kalau berhenti di A, ya, dia tidak diterima, tapi harus dilanjut lagi di A. Ya, jadi A, kemudian B, lalu A, lalu B, lalu A, ya, kemudian B lagi. Ya, seperti itu. Ya. Atau bisa juga BBB ya, juga diterima. Ya.
dari sini ke sini, ke sini, lalu mutar. Nah ini jadi bahasa-bahasa yang diterima. Tapi yang paling sederhana tadi adalah inputan 2 inputan BB aja dia sudah mengantarkan start state ini kepada final state. Nih, ini otomata yang deterministik. Ya, jadi artinya satu inputan ini hanya ke satu tujuan. Ya, jadi Q0 ya, diberi B ya ke Q1 aja. Q1 dengan input B dia ke Q2. Q2 dengan input A dia ke Q1. Q2 dengan input B dia ke Q2. Hanya satu. Sementara kalau non-deterministik, non-deterministik umumnya ini, kalau kita masih berada pada pemodelan awal, ya, jadi dari persoalan awal, kemudian kita modelkan otomatanya, maka yang kita dapatkan itu umumnya adalah masih non-deterministik. Nah, dari non-deterministik itu harus dideterministikkan untuk bisa kita kita sederhanakan. Jadi kalau non-deterministik seperti ini, jadi satu inputan mungkin bisa dua kemungkinan, ya. Jadi lebih dari satu kemungkinan. Jadi dari Q0, ya. Dari Q0 tadi diberi inputan A, ya. Jadi inputannya A dan B, ini B kecil misalkan, mestinya. Nah ini dari A kemudian ke B, ya. Ini dari Q0 diberikan A, dia bisa ke Q0, bisa ke Q1. Ini, sedang yang lainnya cuma satu. Jadi ada satu aja fungsi yang semacam ini, maka ini disebut sebagai non-deterministik. Jadi artinya satu inputan itu bisa mengarahkan state itu pada dua kemungkinan. Jadi A itu bisa dari Q0 kembali ke Q0, atau A bisa dari Q0 ke Q1. Jadi yang namanya non-deterministik. Ya, ini kalau seperti ini masih belum bisa disederhanakan. Yang bisa disederhanakan adalah kalau dia sudah dalam bentuk deterministik. Jadi satu state, satu input, satu tujuan. Ya. Satu state, satu input, satu tujuan. Itu adalah deterministik. Ini. Oke, nah coba kita ilustrasikan. Jadi penggambaran otomata yang lainnya. Coba. Ini ada contoh yang lainnya. Sebelum nanti kita sampai pada tujuan kita. Ya. Jadi kalau kita sudah sampai otomata itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Oke, di sini tadi ada gini. Nah, ini ada hasil skripsi juga ini, hasil skripsi ini bikin otomata di sini untuk rancangan diagram pada layanan reservasi tiket bis. Nah, jadi Q1 ya. Coba kita lihat. Nah, ini. Oke, nah, state, jadi Q1 apa artinya? Q1 stage Q1 itu adalah menu pesan tiket, ya. Jadi mau memesan tiket, jadi bikin sistem ini, mau bikin sistem untuk pemesanan tiket. Kemudian Q2 itu tiket ekonomi, pilihan ekonomi, Q3 itu eksekutif. Kemudian Q4 sampai dengan Q11 itu tiket 1 sampai tiket 8 ini terkait dengan tujuan. Oke, kemudian Q12 itu menu proses data penumpang, lalu Q13 ini proses status transaksi tiket. Oke. Lalu digambarkan dengan ini. Jadi sesuai dengan analisis kebutuhan awal, maka akhirnya terbentuklah ini. Ya, jadi terbentuklah otomata ini. Ya, jadi Q1. Nah, inputan yang bisa ini kombinasi akhirnya, jadi inputan ada TF, true false, kemudian ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya, ini misalkan satu tujuan Surabaya, 2 tujuan Jogja, 3 Denpasar, 4 Jakarta, misalkan 5 juga Surabaya, ini seperti ini, seterusnya. Jadi dia pertama adalah ini pemesanan tiket, ya. Jadi state awal ini pemesanan tiket. Artinya apa? Orang itu akan membuka halaman pemesanan tiket. Ya, jadi pertama ini pemesanan tiket. Oke, mau memesan tiket? Ya, true. Ya. Nah, dia larinya ke
Q2 untuk tiket ekonomi, atau dia larinya ke Q3 untuk tiket bisnis atau eksekutif tadi ya, ini eksekutif ini. Jadi kalau benar dia akan dilarikan ke ekonomi atau bisnis. Nah ini kan berarti ini kan masih non deterministik ya. Jadi satu nilai true itu bisa ke 2 atau ke ketiga. Jadi di sini ditanya apakah benar dia mau pesan tiket ya, pesan tiket, ya betul, maka dia akan dilanjutkan ke pilihan ini. Tiketnya ekonomi atau bisnis gitu ya. Itu. Tapi kalau sudah misalkan dia oke, lalu ternyata kok keliru ngeklik misalkan, keliru ngeklik, maka pada saat kedua itu dikenai false atau back atau cancel ya, maka dia akan kembali lagi ke sini. Ya, jadi kalau misalkan ya perlu ya, kalau enggak ada, jadi harus ada fitur yang kembali ke sini gitu ya. Jadi harus yang kembali ke sini. Sebab kalau tidak, begitu salah pencet ya dia mandek di sini. Maunya pesan yang eksekutif, ini keliru yang di ekonomi, ya udah. Akhirnya dia harus lanjut dengan ekonomi tadi. Ya, tapi kalau misalkan, salah, saya harus maunya pilih eksekutif kok keliru milih ekonomi ya, maka kemudian ada false, maka dia akan kembali ke sini. Tuh, demikian juga ini, begitu mau pesan tiket ya, lalu dia pilih, oh ya eksekutif betul. Kalau sudah betul ya sudah lanjut. Kalau enggak, dia berikan inputan false ya, diberikan inputan false atau cancel, bagaimana maka dia kembali ke sini untuk menentukan pilihan lagi. Nah, kalau kelasnya tadi sudah betul, misalkan mau ekonomi. Nah, ekonomi kemana? Ekonomi, misalkan kalau dia pilih satu, ya, diberi input satu, dia ekonomi jurusan Surabaya. Pilih 2 jurusan mana tadi, Jogja. Pilih 3 jurusan Denpasar. Pilih 4 jurusan Jakarta, misalkan seperti itu. Ya, ini. Nah, mestinya ada lagi ini. Jadi kalau inputan lagi, jadi false-nya tadi karena ada kemungkinan kalau misalkan pilihan jurusan juga salah juga ya. Ini mestinya ada false juga ya, sehingga dia kembali ke sini untuk bisa merevisi jurusannya. Oke ya, ini. Tapi tidak apa-apa, ini contoh aja. Jadi misalkan contohnya begitu sudah ekonomi benar, lalu dia langsung pilih tujuan ke Surabaya, ke Jogja, Denpasar, Jakarta. Ya, ini. Nah, kalau kemudian tujuannya misalkan Surabaya sudah betul, nah maka true. Kalau sudah bilang true, maka semua. Jadi dari sini ini adalah eksekutif Surabaya, eksekutif Jogja, eksekutif Denpasar, eksekutif Jakarta. Nah, dari sini kalau kemudian true ya, semuanya dimasukin true, maka dia akan ke sini. Ke Q12, di mana Q12 itu tadi apa? Q12 tadi untuk data penumpang ya. Jadi penumpang berapa orang, kapan berangkatnya, kemudian berapa orang, siapa pemesannya, nomor kontaknya berapa. Oke, selesai. Dan kalau true, maka dia akan ke sini proses. Ya, jadi proses pembayaran ini misalkan diberikan tempo, misalkan diberi waktu misalkan untuk transfer biaya pendaftaran biaya tiketnya misalkan dalam waktu 3 jam. Oke, kalau misalkan dalam 3 jam tidak menyelesaikan pembayaran, maka dia akan ke false. Dia akan kembali ke sini. Jadi batal. Ya. Tapi kalau misalkan sebelum 3 jam misalkan sudah membayar, maka dia akan true, lalu dia akan finalisasi di sini. Ya, jadi finalisasi untuk finalisasi untuk pembuatan tiketnya. Ya, jadi ini menjadi sebuah otomata ya yang didasarkan pada. Tapi kalau misalkan mau disederhanakan, maka otomata ini kita perlu, apakah otomata itu perlu disederhanakan enggak? Apakah ini sudah paling efektif gitu. Kalau mau disederhanakan, ya, saya dengan ini harus diubah dulu ke dalam bentuk deterministik. Karena yang bisa disederhanakan itu dalam bentuk deterministik. Kalau yang non deterministik seperti ini tidak bisa langsung disederhanakan. Tapi kalau misalkan
sudah dianggap sudah cukup modelnya, lalu kemudian diimplementasikan dalam bentuk algoritma. Ya, itu contohnya. Jadi dari contoh permasalahan dan kemudian kita modelkan. Jadi artinya sama seperti tadi kalau vending mesin ya. Jadi vending mesin kita analisis awal kebutuhan kita apa? Ya, analisis awal kebutuhan kita apa? Ya, kemudian koinnya itu berapa produknya, harganya berapa, kemudian sehingga kemungkinan-kemungkinan yang lain seperti ini. Nah, ini kan juga mengikuti, jadi state-nya tadi juga akan mengikuti. Ya. Jadi state-nya mengikuti kemungkinan orang akan ini. Ya. Jadi kalau misalkan orangnya punya $2 dan $5, masukkan $2 dulu, lalu $5 lagi. Atau dia ini juga harus kok nggak $5 saja ini, nggak bisa. Jadi ada kemungkinan orang yang seperti ini, mengeluarkan uang dari kantongnya $2 masukkan. Oh ternyata harganya $4, ambil lagi di kantongnya. Oh ternyata $5. Nah kemungkinan itu masih ada. Jadi kita nggak bisa misalkan harus yang dimasukkan 2 dan 2 atau 5 saja, nggak bisa. Karena ada kemungkinan tadi kalau misalkan ini nggak disediai seperti ini, nggak disediakan seperti ini, ya jalur yang ke sini tidak disediakan. Nah tadi kalau misalkan ada orang sembarangan sudah lelah, sudah haus, pingin segera minum, langsung ambil kantongnya, nggak baca dulu, masukkan. Oh belum bereaksi. Oh ternyata harganya $4, yang dimasukkan tadi $2. Ambil lagi. Oh ternyata yang didapatkan $5, masukkan lagi. Ada kemungkinan seperti itu. Ya, jadi nggak bisa orang, oh saya punya $5 dan $2. Ya kalau dia sudah tahu sebelumnya, udah langsung ambil $5 aja. Gitu. Nggak perlu masukkan yang $2. Nyata dia punya $2 sebanyak 2 langsung ke sini. Ya, tapi ada kemungkinan juga tadi yang di sini orang tadi masukkan $2. Jadi akhirnya kombinasi ya. Jadi kombinasi untuk mendapatkan 4 itu ya. Bisa jadi mendapatkan minimal 4 itu bisa 2 tambah 2 atau 2 tambah 5 atau 5. Ya, pokoknya begitu sekali sudah terpenuhi maka dia stop. Ya, kemudian returnnya berapa. Sekali sudah melampaui maka dia stop. Ya, ke-4, ke-7 atau ke-5. Seperti itu ya. Jadi kemungkinannya jika 22, 25, kemudian 5. Nah, 5 selesai. Jadi akhirnya kalau harganya 4, maka kombinasinya kalau 2 dan 5 bisa 2 tambah 2 atau 2 tambah 5 atau 5 selesai. Jadi ini harus kita rinci ya, kombinasi ini harus kita rinci untuk sampai nanti menghasilkan minimal 4 itu koinnya kombinasinya gimana gitu ya. Kalau 5 dulu sudah selesai. Kalau 2 masih tambah lagi, mungkin tambahannya adalah 5 atau 2 tambahnya 2. Begitu ya. Jadi ini harus kita ini namanya analisis kebutuhannya. Jadi analisis kebutuhan ya, data awalnya ini kira-kira koin yang diterimanya 2 dan 5, harganya 4, maka kita perlu melihat kemungkinan ya. Jadi permutasi yang terjadi ya. Jadi permutasi yang terjadi yang sampai akhirnya menghasilkan 4, minimal 4 itu apa saja. Oke, jadi itu yang deterministik ini sudah tadi ya, otomata. Jadi itu transformasi dari permasalahan kemudian kita buat modelnya. Oke, jadi kalau yang bisa disederhanakan itu yang sudah dalam bentuk deterministik ini. Ya, menyederhanakan deterministik finite automata itu sama halnya dengan mereduksi jumlah state. Ya, jadi kemungkinan jumlah state-nya bisa berubah. Ya. Jadi kalau seperti ini tadi, kalau ini adalah sudah deterministik ini, tapi bisa nggak ini dikurangi? Ya, bisa nggak dikurangi? Apakah ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana? Ini yang belum mata. Jadi kalau kita sehingga nanti kalau begitu otomatanya sudah dalam bentuk
yang paling sederhana, maka dia akan ini diimplementasikan, dikonversikan ke dalam bentuk algoritmanya juga algoritma yang paling efisien. Karena state-nya, jadi artinya tadi kan di sini state-nya sampai berapa ini? 5 tambah 8 ya, ada 8 state. Bisa nggak ini dikurangi? Ya, ini karena nanti toh untuk produk lain juga harus otomata sendiri lagi dengan harga yang berbeda, maka otomatanya berbeda. Berbeda kalau misalkan harganya sama, ya udah otomatanya sama. Tapi kalau misalkan harganya berbeda, otomatanya juga harus berbeda karena nanti kondisinya juga akan macam-macam. Ya, jadi ada perbedaannya sehingga perlu kombinasi. Sehingga kalau misalkan satu otomata ini bisa disederhanakan, maka akan lebih baik gitu ya. Ini. Nah, ini adalah aturan di dalam menyederhanakan state ya. Jadi mereduksi jumlah state, meminimalkan jumlah state. Jadi ini. Jadi kita identifikasi. Jadi identifikasilah yang pertama adalah setiap kombinasi state yang mungkin. Ya, jadi yang ingat yang bisa disederhanakan hanya yang deterministik saja. Kalau non itu harus nanti ditransfer ke dalam bentuk deterministik. Nah, kita tidak bagaimana caranya konversi non ke deterministik untuk bisa disederhanakan. Nah, nanti di mata kuliah ini teori bahasa dan otomata itu. Kita asumsi kita sudah sampai pada deterministic finite ya, sehingga nanti bisa direduksi. Identifikasi setiap kombinasi state yang mungkin. Jadi semua baik itu yang terhubung maupun yang tidak terhubung dari state tadi kita pasangkan ya. Jadi kita pasangkan state tadi. State yang berpasangan dengan final state itu dikatakan state yang distinguishable. Jadi artinya dapat dibedakan. Kalau dapat dibedakan, maka dia tidak bisa disatukan. Ingat ya. Jadi kalau distinguishable, jadi dia dapat dibedakan, sehingga kalau dia dapat dibedakan, maka dia akan tidak dapat disatukan. Ya. Untuk pasangan state yang lain, jika masing-masing state mendapat input yang sama, tapi state yang satu mencapai final state, yang lainnya tidak, maka itu juga distinguishable. Jadi artinya kalau misalkan ada state ya, jadi ada state yang diberi inputan yang sama, misalkan ada inputan yang sama, ya, misalkan ini state A, kemudian ini state B, kemudian finalnya itu di state C, misalkan seperti ini. Nah, diberi inputan satu di sini satu, ya. Ya. Maka pasangan AB, ya, pasangan state AB ini itu distinguishable. Kenapa? Karena A dikenai ini, A dikenai input 1, dia larinya ke B, di mana B itu bukan final state. Tapi B kalau dikenai 1, dia langsung ke final state. Maka 2 ini bisa dikatakan distinguishable. Tapi jika pasangan state tersebut dengan input yang sama-sama mencapai final state, maka keduanya indistinguishable. Jadi artinya kalau seandainya seandainya tadi seperti ini, kemudian dari sini ada langsung ke sini juga, ini diberi 1 jadi final, kemudian di sini 1 juga final, maka di sini A dan B itu indistinguish, tidak dapat dibedakan, ya, sehingga A, B nanti bisa disatukan. Ini. Jadi pasangan state yang indistinguishable atau tidak dapat dibedakan, maka dapat dijadikan satu. Jadi kalau ingat ya, jadi kalau bisa dibedakan, maka dia tidak bisa disatukan, tapi kalau tidak dapat dibedakan, maka mereka bisa disatukan. Ini. Contohnya ini adalah state awal. Ya. Jadi state awal, kemudian langkah pertama kita itu adalah mendata semua komponen atau semua pasangan yang mungkin. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 state. Ya, ada 5 state, sehingga kalau Q0 dengan Q1, Q0 dengan Q2, Q0 dengan Q3, Q0 dengan Q4, selesai. Ya, lalu dengan Q1 dengan Q2, Q1 dengan Q3, Q1 dengan Q4, lalu Q2 dengan Q3, Q2 dengan Q4, lalu terakhir Q3 dengan Q4. Jadi kita data semua pasangan yang mungkin. Kita tidak melihat dulu ini bagaimana
apakah mereka terkait atau mereka dihubungkan dengan anak panah atau tidak. Ya. Nah, kita nggak melihat gambarnya, pokoknya di sini ada 5 state Q0 sampai dengan Q4, ya udah kita buat ini dulu. Ya, Q0 dengan Q1, Q0 dengan Q2, Q0 dengan Q3, Q0 dengan Q4. Ya, selesai Q1 dengan Q2, Q1 dengan Q3, Q1 dengan Q4, Q2 dengan Q3, Q2 dengan Q4, Q3 dengan Q4. Selesai. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 pasang. Ya, jadi ada 10 kemungkinan pasang. Nah, baru kemudian setelah semuanya kita data seperti ini, maka kita tentukan apakah mereka distinguishable atau indistinguished. Kalau indistinguished, maka mereka bisa disatukan. Ya, seperti Q0 dengan Q1. Q0 dengan Q1 ini distinguishable. Kenapa? Q0 diberi inputan Q0 diberi inputan 1, ya, dia larinya ke Q3, tapi kalau Q1 diberi input 1, dia langsung ke final. Ini final state, tujuan akhir. Berarti mereka distinguished. Kemudian Q0 dengan Q2 juga sama. Q0 dikasih Q1 dia ke Q3, tapi Q2 dikasih 1 dia ke Q4. Distinguished. Q0 dengan Q3 juga distinguished, ya, karena ini 1 ke Q3 diberi 1 dia langsung ke final. Jadi dapat distinguished, mereka dapat dibedakan. Itu ya. Kemudian Q1 dengan Q4, nah apalagi Q0 dengan Q4. Q0 dengan Q4 tadi, kalau setiap pasang salah satunya itu adalah final state, maka pasangan itu bisa distinguishable, jadi dapat dibedakan. Ini. Jadi Q0 dengan Q4. Udah, ini pasangan yang satu Q4 ini final state, ya, maka mereka dapat dibedakan. Karena satu bukan final, mereka final. Ya, ini, maka distinguishable. Lalu Q1 dengan Q2. Q1 dengan Q2, sama. Q1 diberi 1, larinya ke Q4, Q2 diberi 1, larinya ke Q4. Oke, berarti sama diberi input, ya, inputnya sama, maka larinya sama-sama ke final state, maka Q1 dan Q2 itu indistinguished, jadi mereka tidak dapat dibedakan. Ya. Kemudian Q2 dan Q1 dengan Q3 juga gitu, ya. Q1 dengan Q3, Q1 diberi inputan 1 ke final state, Q3 diberi input 1 juga ke final state. Ya, seperti ini, maka dia juga indistinguished. Kemudian Q1 dengan Q4. Nah, Q1 dengan Q4 distinguished karena apa? Karena yang satunya adalah final. Q2 dan Q3, ya, Q2 dan Q3 juga indistinguished, ya. Jadi ke 1 ke Q4. Kemudian Q2 dan Q4 ini distinguished karena salah satunya adalah final. Q3 dan Q4 juga distinguished. Jadi yang dapat disatukan adalah Q1, Q2, Q3, ya. Sehingga jadi satu ini Q1, Q2, Q3. Jadi dari Q0 dia diberikan 0, dia larinya ke sini. Atau diberikan 1, ya. Jadi larinya di ini bisa dijadikan disatukan, ya, dan ini disatukan. Sehingga Q0 untuk ke penyatuan tadi itu 0 dan 1. Kemudian Q1, 2, 3, ya, Q1, 2, 3. Jadi kalau dapat 0 dia ke diri mereka sendiri, ya. Jadi 0 itu ke diri mereka sendiri. Oke, kemudian kalau ke 1 ini ke final state. Nah, final state ini seperti ini. Sehingga ini adalah bentuk sederhana. Jadi yang tadinya ada 5 state, ya, kemudian bisa dikurangi menjadi 3 state. Ya, sekali lagi itu, jadi ini yang digunakan untuk menyederhanakan bentuk. Jadi itu pun kalau misalkan untuk yang tergantung juga kondisinya, tergantung juga permasalahannya. Apakah itu, sehingga kita selalu harus mengevaluasi apakah otomata yang kita susun, deterministik otomata yang kita susun itu sudah sederhana atau belum, itu juga nanti tergantung juga bagaimana permasalahannya. Ya, jadi apa permasalahannya? Itu. Ya, ini terkait dengan penyederhanakan bentuk. Itu. Baik, itu yang, nah ini sudah kita ada soal 1. Ini buatlah tabel transisi, ya, tadi, karena tinggal membuat tabelnya, ya. Jadi ini delta, kemudian
ada berapa? State-nya ada Q0, ada Q1, ada Q2, ada Q3, kemudian ada inputannya itu adalah 0 dan 1. Nah, ini jadi tinggal ngisi tabelnya ini. Ya, jadi Q0 dikenai 0, kemana larinya, dikenai 1, ya, kemana larinya. Itu ya ini. Kemudian yang ini tinggal kita bikin diagramnya, ya, dengan ketentuan bahwa startnya itu di Q0, kemudian finalnya itu di Q0 dan Q2. Jadi Q0 itu, nah juga ada gininya, kemudian nah, bisa start, kemudian Q2 itu juga ada double gini. Kemudian ada Q1, Q1-nya enggak double. Nah, tinggal nanti ini nggak diberikan 0 ya, Q0 dikasih 0 itu larinya ke, nah ini tinggal menggabungkan nanti. Oke, berikutnya soal nomor 3, gambarkan diagram transisi. Ya, ini tadi non deterministik ya, kalau ini non deterministik ya, jadi melihat melihat diagramnya ya, jadi dimulai dari Q0 seperti ini, kemudian nanti finalnya ada 2 ya, jadi Q2 double gini, kemudian Q4 ini double gini ya, kemudian yang lainnya enggak dibagi di tengah-tengah, ada Q1, ada Q3 ya, inputannya 0 dan 1, jadi Q0-nya ini awalnya di sini ya, ada. Nah, tinggal nanti dia diinputkan 0, dia larinya kemana ya, non deterministik, dari satu inputan bisa lebih dari satu tujuan. Oke. Nah ini, sudah mulai nomor 4 itu reduksi, nomor 5 itu juga reduksi ya, jadi direduksi ya, jadi di sini ada 5 ya, jadi ada 6 ya, ada 6 state ya, ada 6 state ya, kemudian nanti cari pasangan dulu, Q0 dengan Q1, Q0 dengan Q3, Q0 dengan Q2, Q0 dengan Q4, Q0 dengan Q5 ya, pasangan ini ya, jadi dia final state-nya ada 2, jadi Q3 dan Q4 gitu. Ya, kemudian berikutnya ini juga sama juga dengan demikian ya, reduksi state dari DFA berikut ini untuk menjadikan oke ya, jadi itu ada 5 soal yang nantinya akan jadi kuis kita, tapi untuk ini Anda cukup mengerjakan 2 soal ya, jadi nggak usah banyak-banyak karena intinya sama aja ini. Jadi ada kelompok soal 1, 2, 3 dan kelompok soal 4, 5. Jadi Anda perlu hanya 2 soal. Ini pilih satu, kemudian yang nomor 45 juga pilihlah 1. Jadi membuat tabel atau membuat diagramnya terserah sudah, ini buat diagramnya. Yang 1, 2, 3 ini pilih 1 saja, kemudian untuk 4, 5 juga pilih 1. Ya, apakah Anda mau reduksi yang nomor 4 atau mau reduksi nomor 5. Ya, ini. Jadi itu terkait dengan automata. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Ya, jadi intinya yang kita bahas hari ini kita tadi membuat automata, di mana automata tadi adalah model yang dalam hal ini adalah mesin otomatis ya, jadi bukan mesin secara fisik tapi mesin otomatis ya, tadi digunakan untuk memodelkan. Kita ambilkan contoh pemodelan vending machine untuk satu produk dengan satu harga, itu satu otomata gitu ya. Itu jadi kalau misalkan jadi harus ada evaluasi pendahuluan ya, jadi ada studi pendahuluan yang terkait dengan kebutuhannya, jadi kebutuhan fungsional non fungsionalnya apa, dianalisis kebutuhannya itu apa, ini jadi harus dibuat ya. Jadi misalkan tadi ada juga pemesanan tiket bis ya, atau mungkin otomata atau yang lain, itu kita bikinkan
analisis kebutuhannya, inputnya apa yang diterima, ya kemudian sehingga berdasarkan input yang diterima tadi itu tujuan akhirnya apa, lalu dalam bentuk state awalnya itu apa, ya itu nanti kemudian di tengah-tengah. Jadi sebenarnya dalam pembuatan otomata itu pertama yang perlu kita cermati adalah inputnya apa aja yang diterima, yang diperbolehkan. Oke, kemudian lalu startnya dari mana? Ya, jadi kondisi awal itu bagaimana kondisinya? Kemudian tujuan akhirnya apa? Ini. Jadi tujuan akhirnya apa? Jadi kalau vending machine begitu kita sudah memberikan uang kembali selesai dah. Ya, jadi apa namanya harganya sudah minimal harga memenuhi harga. Jadi inputan tadi minimal memenuhi harga dari produk selesai, lalu berhenti di pemberian kembalian. Itu seperti itu. Nah ini sehingga final state-nya itu bisa didesain. Ya. Jadi tapi start state-nya hanya satu. Jadi ingat bahwa start state hanya satu, kemudian nah dari state yang ada, jadi dari otomata yang terjadi, maka otomata tadi bisa juga misalkan direduksi, disederhanakan, ya supaya nanti state-nya tidak terlalu banyak. Ya, kalau state-nya terlalu banyak, maka nanti akan apa ya? Jadi dalam algoritmanya pun juga akan lebih kompleks. Kemudian apalagi nanti dalam dieksekusi menjadi di dalam bahasa pemrograman. Oke, itu dulu. Ya. Pak, mohon maaf Pak. Ya, silakan. Untuk video, untuk rekamannya apa bisa diupload di YouTube lagi ya Pak? Iya, nanti akan saya uploadkan. Oke, selalu ya, jangan khawatir. Siap Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi yang tentang materinya, mungkin ada pertanyaan. Jadi gitu ya. Jadi apa yang mengenai teori bahasa otomata itu apa lebih detail nanti bagaimana konversi. Jadi ini kita tadi hanya kita sudah ketemu dengan deterministik finite otomata, lalu bagaimana penyederhanaannya, gitu aja. Lalu apa yang dimaksud dengan otomata tadi, kemudian pemodelan, ya. Jadi dari permasalahannya apa, lalu kemudian dimodelkan itu bagaimana, gitu. Karena finite automata itulah yang memudahkan kita, yang bisa digunakan untuk memodelkan pekerjaan orang ilmu komputer, gitu ya. Anda bikin website, ya, bikin website misalnya yang sederhana aja, bikin website halaman depannya apa, ya, maka itu startnya di situ, ya. Jadi start state-nya di situ di halaman depan. Jadi kalau misalkan orang ngetik www bla 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 gitu ya, maka begitu di enter atau link itu diklik, maka pertama kali yang muncul itu sebagai start state-nya. Misalkan Anda bikin blog aja lah, bikin blog, kemudian apa namanya apa yang akan Anda, jadi harus nih apa saja yang akan Anda tampilkan di web itu. Sejarah saya sendiri, biografi, atau mungkin pendidikan saya, kemudian pengalaman kerja saya, kemudian apa harapan saya apa, seterusnya seperti itu. Nah, itu ya sama sih dengan membuat apa, sehingga nanti kan kalau seperti kan kita perlu merancang juga ya. Jadi artinya kalau di halaman depan orang itu akan melihat apa ya, dari halaman depan larinya kemana. Ya, tinggal klik apa yang ada, menu apa saja, menu biografi, menu ini, sehingga begitu orang klik itu akan lari ke berikutnya, halaman berikutnya yang dituju tadi. Ya, sama seperti itu. Jadi kita mau membuat kira-kira itu dalam website ya. Jadi kalau misalkan tadi lebih kompleks lagi, misalkan website atau sistem untuk memesan harga tiket, nanti sehingga ada interaksi. Ya, kalau di web itu kayak blog itu kan tidak banyak interaksi ya, begitu orang pengen hanya tahu searah saja, klik diberikan informasinya, klik ini diberikan informasinya gitu ya. Tapi kalau misalkan sistemnya sudah ada interaksi tadi, ya, jadi artinya, saya nggak jadi pesan ini, ya bisa pilih cancel, kembali lagi seperti itu. Kemudian, nah
Lalu ada terakhirnya kalau semuanya data benar, maka terakhir terjadi proses pembayaran. Pembayaran diberi waktu sampai misalkan 3 jam. Kalau selama 3 jam lewat, sudah 3 jam lewat belum ada pembayaran, maka itu akan lari ke otomatis akan ke di cancel. Ya, ini. Seperti itu adalah menjadi sebuah sistemnya. Oke, itu tentang apa yang kita bahas. Sebenarnya detailnya mengenai teori bahasa, terus kemudian bagaimana kalau di dalam mata kuliah teori bahasa dan otomata itu, nanti bagaimana kita bisa kalau misalkan kita ketemu dengan non deterministik mengubah ke deterministik, ya. Dari deterministik ada juga yang tidak ada inputan tapi langsung tadi ya, dan tidak seperti misalkan tadi yang pokoknya sudah melewati 4 dia akan langsung ke sini, jadi tanpa input dia akan langsung ke tujuan. Itu jadi namanya itu adalah transisi tanpa input. Ya, bagaimana menyederhanakan kalau misalkan terjadi transisi tanpa input, itu seperti itu. Nah, ini lebih detail itu di mata kuliah itu. Baik, untuk hari ini jadi tadi ada kuisnya, ada pertanyaan 5, tapi Anda cukup mengerjakan 2 saja. Jadi pilih 1 dari antara nomor 1, 2, 3, dan pilih 1 di antara nomor 4 dan 5. Oke, silakan nanti dipilih, dan pekerjaan kita tunggu sampai nanti jam 11 malam. Gitu. Tapi kalau sekarang sudah, ini kita masih jamnya 8.48, ini bisa Anda manfaatkan. Kita punya waktu sampai 9.40 ya ini. Oke. Oh ya, saya mau tanya, apakah Anda tadi presensi dengan menggunakan QR atau menggunakan attendance yang ada di MMP? Menggunakan MMP, Pak, kalau saya, Pak. Oh, QR-nya enggak. Saya MMP, Pak. Kalau QR sudah ada yang belum? Dua-duanya, Pak. Oh, oke. Bagus. Jadi artinya karena baru sepekan ini saya juga baru mensimulasikan minggu kemarin juga untuk ini. Jadi saya nggak tahu bagaimana penampakannya di halamannya mahasiswa, saya nggak tahu. Tapi berdasarkan edaran itu ada 2 cara. Jadi artinya kalau misalkan Anda biasanya kan pas jam 7.04 itu MMP itu penuh sehingga Anda nggak bisa masuk, tapi lalu ini ada nggak perlu masuk MMP, kita cukup di Sister aja, kita scan QR code-nya di Sister pada saat jam itu. Jadi kalau sebelum jam 7 tidak akan terekod. Jadi terekodnya antara jam 7 sampai jam 9.40. Lewat jam 9.40 kita QR juga nggak terekod. Jadi QR-nya harus di antara jam 7 sampai 9.40 itu baru akan terekod. Itu. Jadi kalau biasanya kalau selama ini